berupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Dari video tersebut, menurut kamu, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Nah, kisah kejatuhan manusia dalam dosa untuk pertama kalinya berawal dari larangan yang diberikan Tuhan Yesus pada Adam dan Hawa yang merupakan manusia pertama. Tuhan mengatakan bahwa Adam dan Hawa dapat memakan apapun di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat yang terletak di tengah Taman Eden. Bujukan ular berhasil memperdaya Hawa, sehingga dia mengajak Adam untuk ikut memakan buah larangan tersebut. Mereka pun memakan buah pengetahuan baik dan jahat bersama-sama. Pelanggaran ini menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia setelah memakan buah pohon di tengah Taman Eden. Adam dan Hawa bersembunyi dan menutupi
diri mereka dengan dedaunan. Kemudian Tuhan mendatangi mereka dan menanyakan perihal soal buah larangan itu. Adam mengaku bahwa dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat karena ajakan Hawa. Sedangkan Hawa mengatakan bahwa dirinya dibujuk oleh ular untuk memakan buah tersebut setelah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus menghukum Adam dan Hawa dari Taman Eden. Yesus juga mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular. Ular pun dikutuk sehingga ia berjalan dengan melata. Sementara itu Hawa dan keturunan wanita dihukum dengan bersusah payah ketika mengandung serta rasa sakit ketika melahirkan. Lalu Adam dan keturunan pria dihukum dengan bersusah payah mencari rezeki. Pengusiran dan hukuman ini menjadi sejarah awal dari kehidupan manusia. Kesimpulan, mengapa manusia jatuh di dalam dosa dari cerita Adam dan Hawa, yaitu: 1. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda akan rayuan iblis yang menjelma sebagai ular dan tidak kuat iman. 2. Akibatnya manusia itu diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanahnya sendiri dengan susah payah bagi Adam. Lalu kepada Hawa, ia akan melahirkan anaknya dengan kesakitan. 3. Saya tidak akan mau memakan buah tersebut karena Tuhan sudah melarang dan tidak menganjurkan untuk memakan buah itu, karena dapat berakibat fatal, yaitu mati secara rohani. 4. Kita harus selalu mendengarkan perintah dari Tuhan agar hidup kita tidak sesat dan tidak tergoda oleh iblis. 5. Upah dosa ialah maut, bersama merupakan suatu kesalahan yang biasanya bersifat fatal. Tetapi Tuhan selalu mempunyai cara untuk memaafkan kita dan mengampuni kita. 6. Dosa itu sendiri sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa dan diturunkan kepada kita keturunannya yang disebut sebagai dosa turunan atau dosa warisan. Untuk itu, yang diharapkan kepada anak-anak kami, janganlah semudah itu melakukan dosa atau perbuatan jahat, termasuk melawan orang tua. Itu dosa. Melawan gurunya, tidak mengerjakan tugas, bertengkar terhadap sesama, tidak mau belajar, mudah mencaci maki, bahkan banyak hal-hal perbuatan jahat lainnya.
Itu tidak sewajarnya anak-anak kami melakukan hal seperti itu. Kita sadari bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita, yang artinya manusia telah dibersihkan dan disucikan sampai ia mati di atas kayu salib. Tentu anak-anak kami selalu dituntut untuk hidup takut akan Tuhan, percaya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersekutu dan beribadah kepadanya. Itulah yang mesti dilakukan dalam diri kita sendiri agar kita bisa terhindar dalam setiap dosa atau dalam perbuatan jahat itu. Kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan dalam materi ini agar bisa bermanfaat dan berbuah di dalam sikap kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.